Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi semangat pagi. Oke, bisa tunjukkan semangatnya lewat senyuman. Bisa berikan senyuman ke saya, ke teman di samping kiri dan kanan. Oke, selain itu, selain berikan senyuman, Bapak Ibu juga saya minta untuk bisa menunjukkan semangatnya melalui suara dan gerakan. Ya, bisa. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk suaranya juga dan gerakannya. Terima kasih untuk sudah datang ke kelas ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih juga karena Bapak Ibu masih dalam keadaan yang sehat, yang semangat. Walaupun cuaca panas, tapi saya percaya Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik Bapak Ibu, ya, seperti yang tertampil di depan Bapak Ibu ini, yang tertera ini ada judul pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang akan kita bahas hari ini apa? Tentang apa? Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat bagi ibu hamil dan baduta. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Eduardus Johannes Sahagun, biasa dipanggil Edward. Saya adalah Widya Suara Ahli pertama di perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian kalau mau berkomunikasi lebih lanjut bisa ada medsos saya, ada email, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp juga. Kemudian pendidikan latar belakang background pendidikan saya S1 saya filsafat di Unwira, kemudian S2 saya psikologi di UGM. Ada yang mau tahu lebih lanjut? Saya kira cukup ya. Istri saya baru satu dan anak saya satu juga. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat judulnya tentang apa tadi judulnya? Masih ingat? Ya, perilaku hidup sehat bagi ibu hamil. Nah, kalau kita lihat di sini ada judul yang paling utama tadi warna kuning ya. Nah, sebelum kita lanjut, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Materi tentang apa? Konsep dari perilaku hidup bersih sehat, PHBS tadi ya. Kita sudah belajar itu dan hari ini kita lanjut ke materi yang kedua yaitu terkait dengan ya, menjaga kesehatan diri. Jadi ada 3 sub materi yang besar dari judul ini, dari pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga adalah praktek perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hari ini kita hanya fokus di menjaga kesehatan diri. Baik Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang konsep PHBS, Bapak Ibu sudah paham sekali terkait konsep dari perilaku hidup bersih dan sehat, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran yang berikut tentang menjaga kesehatan diri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, peserta dapat memahami dan mempraktekkan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat bagi ibu hamil dan baduta. Kemudian ada indikator. Indikator hasil belajar kita ada 4, tetapi yang menjadi fokus utama yaitu tentang apa? Menguraikan cara menjaga kesehatan diri. Baik, selanjutnya, nah manfaat pembelajaran yang bisa kita dapat hari ini, yang pertama kita akan memiliki pengetahuan dan juga keterampilan tentang bagaimana menjaga kesehatan diri. Kemudian dari pengetahuan dan keterampilan yang kita punya, kita bisa berbagi ke siapa? Ke keluarga, pasti ya, ke keluarga pasti, kemudian ke sesama, tetangga, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apakah ada hal yang mau ditanyakan? Belum ada? Ini geleng-geleng, ini tandanya memang belum ada ya, Bapak Ibu? Oke. Sebelum kita lanjut ke materi intinya, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk duduk dalam kelompok, tetapi pembagian kelompoknya itu saya buat berdasarkan cara yang lain. Jadi Bapak Ibu silakan berkumpul dalam satu kelompok berdasarkan bulan kelahiran. Ya, ada 8 orang di sini. Silakan Bapak Ibu bergerak, berkumpul dalam kelompok. Silakan bisa langsung berbentuk menggabungkan meja dan duduk berdasarkan bulan kelahiran. Sudah tahu bulan kelahiran ya? Masih tahu ya? Oke, silakan bisa ya saling berhadapan silakan. Oke, ini bulan kelahiran 2, 3, Maret, April, Januari, Februari ya. Yang ini bulan Mei. Oke, jadi ada 2 kelompok besar yang sudah tergabung dalam 2 kelompok berdasarkan bulan kelahiran. Oke, hal yang akan Bapak Ibu lakukan dalam diskusi hari ini adalah Bapak Ibu
silakan mencurahkan pendapat atau brainstorming terkait apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di rumah ataupun di mana saja terkait menjaga kesehatan atau kebersihan diri ini. Ya, silakan Bapak Ibu kerjakan. Ini ada kertas flip chartnya, silakan Bapak Ibu pakai saja, bisa ditulis di dalam kertas itu. Silakan mengisi hal-hal yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam rangka menjaga kesehatan diri ataupun menjaga kesehatan kebersihan diri. Silakan Bapak Ibu dalam waktu 2 menit ke depan saya beri kesempatan untuk saling memberikan pendapat di dalam kelompok. Kemudian hasil yang dicatat itu bisa disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Waktu 2 menit dari sekarang ya. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam menjaga kesehatan diri ataupun kebersihan diri? Ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Jelas ya, instruksinya jelas, bisa. Oke, silakan didiskusikan, silakan disampaikan pendapatnya di dalam kelompok masing-masing, kemudian nanti disampaikan. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, waktu sudah habis, sudah selesai. Silakan tetap duduk dalam kelompok dan silakan masing-masing kelompok menyampaikan apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam curah pendapat tadi dalam hal menjaga kebersihan atau kesehatan diri. Silakan dari kelompok yang mana duluan? Apakah bulan Februari atau Mei? Bulan Mei ya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili teman-teman dari kelompok bulan Mei akan menyampaikan pendapat terkait dengan cara yang kami lakukan dalam menjaga kesehatan atau kebersihan diri. Yakni yang pertama harus berawal dari diri sendiri, menjaga kesehatan diri dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, terus menjaga kebersihan kesehatan fisik dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, tetap menjaga kebersihan lingkungan, terlebih khusus lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Terus yang berikutnya, menjaga kesehatan reproduksi. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok bulan Mei. Selanjutnya dari bulan Februari ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Untuk kami dari bulan Mei, bulan Februari. Bulan Februari, oke. Kelompok bulan Februari, silakan. Untuk pendapat kami terkait dengan menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan dan kebersihan diri, yaitu mungkin kita mulai dari dalam diri. Kami setuju juga dengan bulan Mei. Itu kita mulai dari cuci tangan, pakai sabun yang bersih, kemudian sikat gigi sebelum tidur pada malam hari, mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat, kemudian buang sampah pada tempatnya, lalu mandi 2 kali sehari. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk jawabannya ya Bapak Ibu. Luar biasa, saya sudah mencatat dan menggarisbawahi beberapa pernyataan yang Bapak Ibu sampaikan dalam curah pendapat tadi ya. Yang pertama terkait dengan hasil dari curah pendapat terkait menjaga kebersihan diri, tentu kita harus cuci tangan pakai sabun, ini sudah biasa kita dengar. Kemudian tadi juga disampaikan tentang sikat gigi, menjaga kebersihan kuku, pakaian, mandi minimal 2 kali ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga pasti buat hal yang sama, menjaga kebersihan organ reproduksi, makanan yang sehat, bersih, memastikan rumah selalu bersih, buang sampah pada tempatnya. Ini merupakan hal-hal yang Bapak Ibu ungkapkan lewat curah pendapat dalam kelompok. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang saya bold, yang saya tebalkan di sini adalah tentang cuci tangan pakai sabun. Itu yang disorot ya. Kenapa? Mengapa ini menjadi hal yang penting? Bapak Ibu, dari hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan ini sebenarnya ini merupakan
bentuk dari bagaimana Bapak Ibu menjaga kesehatan diri atau kebersihan diri ya. Jadi menjaga kesehatan diri dengan hal-hal ini. Ini sudah hal-hal yang paling dasar yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk memperoleh kesehatan. Nah, pertanyaan saya sekarang, mengapa cuci tangan pakai sabun itu menjadi hal yang utama dan penting sekali sebelum hal-hal yang lain sebenarnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bisa sampaikan kenapa sampai cuci tangan pakai sabun ini menjadi hal yang pertama dan tadi saya garis bawahi atau saya tebalkan. Ada yang mau sampaikan? Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga mewakili teman-teman dari kelompok bulan Mei menyampaikan pendapat terkait dengan alasan kenapa sih cuci tangan pakai sabun itu merupakan hal yang penting. Karena yang pertama, secara tak kasat mata kita lihat bahwa tangan kita terlihat bersih, tetapi tangan yang terlihat bersih ini belum tentu bebas dari kuman. Maka dari itu, sangat penting atau perlu untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi suatu makanan. Karena makanan yang kita pegang sebelum mencuci tangan, makanan tersebut langsung terkontaminasi oleh kuman, sehingga cuci tangan penting agar makanan yang kita konsumsi agar makanan yang kita konsumsi itu bisa sehat untuk kesehatan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok dari bulan Mei ya. Menarik ya bahwa ternyata tangan ini memang sumber, kalau bisa dibilang sumber kuman ya kalau kita tidak cuci. Kita lihat tadi ada beberapa hal yang sudah saya catat juga bahwa kelihatannya bersih tapi biasanya ada bakteri, ada kuman yang melekat di dalam tangan kita kalau kita tidak cuci tangan. Nah, ini berbahaya sekali bagi ibu hamil maupun bayi balita itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencuci tangan, kita tidak menjaga kebersihan tangan, tentu itu akan membawa kuman dan bakteri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah dari mencuci tangan pakai sabun yang bisa Bapak Ibu catat dan nanti terapkan di rumah Bapak Ibu masing-masing ya. Ada video pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu bisa menyaksikan. Kali ini saya minta Bapak Ibu untuk bisa menyimak kemudian mencatat hal-hal penting dari video pembelajaran yang muncul ini, yaitu tentang langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun. Ada 6 langkah, silakan Bapak Ibu simak, kemudian catat hal-hal penting tadi. Poin-poin penting yang sudah Bapak Ibu catat dalam video pembelajaran tadi, sejauh ini ada 5 langkah, ada yang 6 langkah, ada yang 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun, Bapak Ibu sudah mempelajarinya, sudah melihat di dalam video pembelajaran. Silakan nanti pulang, Bapak Ibu tidak hanya ingat di kepala, tetapi mempraktikkan itu di rumah. Contohkan itu ke keluarga, ke anak-anak, ke suami, ke istri, ke tetangga, bagaimana cara mencuci tangan. Kita tahu bahwa COVID kemarin kita juga sudah tahu ya, diminta untuk sering mencuci tangan. Diingatkan terus, jadi kali ini Bapak Ibu juga selain kita mempelajari dan kita mengerti tentang cara mencuci tangan, tapi kita harus mempraktekannya di rumah. Oke. Ini manfaat cuci tangan pakai sabun yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Dan terakhir Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Mungkin bisa disampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan dari kelompok Februari atau Mei, ada yang mau disampaikan? Kita sama-sama merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Ya, dari kelompok bulan Mei. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi pentingnya menjaga kesehatan diri itu karena menjaga kesehatan diri itu adalah satu kewajiban dari dalam diri sehingga tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Sesimpel itu saja. Oke, terima kasih untuk kalimat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan atau rangkuman yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, menjaga kebersihan itu hal yang penting ya. Jadi itu hal yang wajib kita lakukan supaya tubuh kita sehat, bersih, dan terhindar dari penyakit. Saya kira ini dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini, dan Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan evaluasi. Ada 3 pertanyaan di sini, Bapak Ibu bisa kerjakan nanti di rumah ketika selesai dari kegiatan di sini. Dan besok kita bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya, dan sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, Bapak Ibu bisa mereview dan menyampaikan hasil evaluasi pada kegiatan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Pas atau tidak? Oke.
Terakhir, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaannya sudah bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Besar harapan apa yang kita dapat hari ini bisa kita bawa pulang dan kita praktekkan di rumah. Tidak hanya kita tahu dalam kognisi atau dalam pikiran kita, tetapi bisa kita praktekkan di rumah, di tetangga, atau di mana saja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.